hamba-hamba Allah. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Allah panggil mereka agar mereka semakin bersemangat menuju kepada Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, ada panggilan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Ada panggilan ya ayyuhal insan, wahai insan. Ada panggilan ya ayyuhalladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Panggilan untuk ahlul kitab, panggilan untuk orang-orang Yahudi. Dari semua panggilan itu yang paling banyak adalah panggilan buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. 89 kali Allah memanggil kita. Kapan kita mendengarkan panggilan Allah? Di ayat mana Allah memanggil kita? Maka bacalah Al-Quran. Engkau akan melewati panggilan itu satu demi satu. Di ayat ini di surat Ali Imran, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Lahir Islam adalah karunia Allah, dan kebanyakan kita adalah orang-orang yang Islamnya keturunan. Tapi bersyukurlah kepada Allah atas nikmat itu, dengan cara kita belajar dan mengkaji bagaimana menjadi muslim yang sejati, bagaimana bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak ada jaminan kita yang hari ini berada di masjid akan mati dalam kondisi Islam. Tidak ada jaminan orang-orang yang telah berangkat haji dan umrah akan mati dalam kondisi Islam. Dan ukuran orang soleh itu adalah tatkala mati datang menjemputnya. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam ada seorang penulis wahyu yang matinya murtad. Ada cerita seorang muadzin yang tiap hari kerjanya naik ke menara mengajak orang-orang menuju kepada Allah. Dan kita tahu dengan keutamaan orang-orang yang berazan, atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah, akan menjadi orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Tapi ada di antara mereka yang matinya murtad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Para sahabat berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atakhafu alaina? Apakah engkau takut sama kami? Amanna bika wattaba'nak. Kami telah beriman kepadamu dan kami mengikutimu. Apalagi yang kau khawatirkan? Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa hati manusia baina asabi'ir rahman, berada di antara jari-jari Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan menurut kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita melihat bagaimana Abu Talib, paman Nabi,
yang merawat Nabi sejak berumur 8 tahun sallallahu alaihi wasallam, yang tatkala Nabi berdakwah mengajak kepada Allah, pamannya pasang badan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 kenabian. Dikatakan kejadian itu di bulan Ramadan. Paman Nabi alaihi salatu wassalam sakit parah. Lalu beliau datang membesuk. Ternyata di rumah itu sudah ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah, ada tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang lainnya. Mereka sedang menunggu Abu Talib. Mereka semua khawatir Abu Talib mati dalam kondisi Islam. Datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada pamannya, "Qul ya am." Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Pamannya orang Arab, lahir di negeri Arab. Kenapa dia tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Apa sulitnya buat dia? Tidak perlu dibimbing dia untuk mengatakan la ilaha illallah, karena itu bahasa dia. Nabi mengulangi dan mengatakan kepada pamannya, "Qul ya am la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah, kalimah, sebuah kalimat, satu kata yang dengannya aku akan membelamu pada hari kiamat. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal bersama Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau tidak suka dengan ajaran Abdul Muttalib, dengan ajaran nenek moyangmu? Karena kita tahu bangsa Arab itu sangat membanggakan nenek moyangnya. Mereka senantiasa mengatakan bapakku, embahku, nenek moyangku. Maka bagaimana digelitik oleh Abu Jahal tentang kebanggaan dia dengan nenek moyangnya? Apakah engkau enggak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Bayangin coba. Abu Talib tahu bahwa keponakannya benar, tapi gara-gara sesuatu yang di hatinya, akhirnya dia mati tidak mengatakan la ilaha illallah. Lalu turun firman Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Nabi Nuh tidak bisa memberikan petunjuk kepada istrinya, tidak pula kepada putranya. Ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, Nabi Nuh melihat putranya yang disebutkan di beberapa tafsir namanya Kan'an. Nabi Nuh teriak, "Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunai." Agak jauh tempatnya. "Ya bunai, wahai anakku, irkam ma'ana." Engkau naik sama kita, jangan bergabung sama orang-orang kafir. Apa jawab anaknya? Nabi Nuh cinta sama anak, ingin anaknya selamat. Tapi sang anak mengatakan, "Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma." Aku akan mendaki ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Kata ayahnya, "La asimal yaum min amrillah illa man rahim." Enggak ada, nak, enggak ada yang selamat. Hari ini enggak ada yang selamat kecuali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Datang ombak tenggelam.
Nabi Ibrahim cinta kepada bapaknya. Dia panggil bapaknya, ya abati, ya abati, ya abati la ta'budi syaitan. Ayahku, jangan kau sembah syaitan, ayah. Apa kata sang ayah? La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti mendakwain aku, gak berhenti ngasih tahu aku akan rajam engkau. Aku akan maki engkau, anaknya sendiri. Tinggalkan aku sudah. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ayahku, salamun alaik, semoga selamat kau ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan beristighfar, memohon ampun kepada Tuhanku untukku. Allah tu maha baik sama aku, ayah. Ayahnya pun mati dalam kondisi kafir. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kenapa Abu Talib gak masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam? Kenapa itu terjadi? Kenapa Abu Lahab paman Nabi SAW, kenapa dia gak dapat hidayah? Sedangkan putranya Abu Jahal dapat hidayah, Ikrimah bin Abu Jahal. Ahibati fillah, hidayah itu bukan milik kita. Hidayah itu milik Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Kita ni yang sekarang dapat hidayah, bisa datang ke masjid, yang mungkin kita melihat ada orang-orang yang belum melangkahkan kakinya ke masjid. Ada orang-orang yang sulit untuk datang ke rumah Allah, maka doakan dia. Dan berdoalah untuk dirimu. Ketika engkau salat, engkau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pertolongan yang pertama diminta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita baca waktu subuh tadi, kita baca kemarin, tiap hari kita baca. Karena memang gak ada jaminan kita akan tetap mendapatkan hidayah. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu, semua kalian tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni, minta sama aku hidayah kalian. Kata Allah Azza wa Jalla, ahdikum, pasti aku kasih hidayah. Oke Ustaz, kita tiap hari sudah baca ihdinas siratal mustaqim. Ingat, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa kalau sumbernya dari hati yang lalai, yang lengah. Kita udah biasa baca ihdinas siratal mustaqim. Seringkali kita membaca tanpa ada penghayatan dari hati kita. Maka jamaah, mintalah kepada Allah hidayah. Yang kedua, untuk menjaga hidayah yang Allah berikan, selain kita memintanya, adalah dengan belajar. Dan pelajaran yang paling harus kita kaji adalah Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Bagaimana kita mau dapat hidayah? Kita jarang baca Quran. Ramadan aja kita hatam, sepanjang tahun kita tidak hatam. Maka tolong baca Qurannya dengan artinya. Yang ketiga, hati-hati memilih kawan, karena ada kawan-kawan yang mengantarkan sohibnya ke neraka.
Al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu tergantung agama teman baiknya. Falyandur man yukhalil. Hendaklah dia melihat dengan siapa dia berkawan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, untuk menjaga hidayah adalah dengan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai ilmu yang kita dapat hanya sekedar untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, nggak ada gunanya. Kelak pada hari kiamat kita akan ditanya ilmunya dipakai buat apa. Dan Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa lahadainahum siratan mustaqima wa la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata orang-orang itu melaksanakan, mengamalkan wasiat yang disampaikan kepada mereka, kita niscaya akan berikan keteguhan kepada mereka. Dan Allah akan berikan pahala dan berikan hidayah kepada jalan yang lurus buat mereka. Diamalkan. Dan di antara yang harus kita jaga dan mengamalkannya adalah solat berjamaah di masjid, bukan hanya Jumatan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man ahabba aw man arada an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang ingin mati husnul khatimah, yang ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi Islam, seperti wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, hendaklah mereka menjaga salat 5 waktu di tempat-tempat dikumandangkannya azan, tempat-tempat dipanggilnya. Innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, jalan-jalan hidayah, dan solat berjamaah di masjid 5 waktu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, kalau kalian solatnya di rumah kalian. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bagaimana ketika orang itu berwuduk dari rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, ke rumah Allah, 1 langkah dihapuskan dosa, 1 langkah diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal, dikasih pahala. Itulah yang akan menjaga. Tapi kalau kalian solat di rumah kalian, walau sallaitum fi buyut, sah solat kalian, la taraktum sunnata nabiyikum, berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian nanti akan tersesat. Walaqad ra'aituna, ini cerita sahabat Abdullah bin Mas'ud, aku melihat di tatanan masyarakat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaquhu. Enggak ada orang yang enggak salat jamaah kecuali orang munafik, kata Abdullah bin Mas'ud. Aku lihat sebagian orang itu dipapah untuk ke masjid. Jamaah, salat di rumah sah. Tapi kita dipanggil, hayya 'alas shalah, ayo salat. Ayo, hayya 'alal falah. Kemana kita pada waktu itu? Salat Jumat saja kita melihat masih banyak yang telat. Masih banyak yang datang ketika khatib naik mimbar. Apa yang kau cari sebenarnya dalam kehidupan ini? Allah sudah turunkan surat Al-Jumu'ah, aturan-aturan Jumatan.
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Cepat engkau ke rumah Allah. Tinggalkan perdagangan, perniagaan, bisnis, tinggalkan. Tapi sebagian kita berfikir bahwa dunia lebih penting daripada Jumatan. Jamaah selesai Jumat, silahkan engkau kemana saja bekerja. Tapi tolong, malaikat-malaikat itu duduk di pintu-pintu masuk masjid, mencatat orang-orang yang datang. Ketika khatib naik mimbar, buku malaikat ditutup. Hilang kita dari catatan malaikat. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.